Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah, bantuan PKH dan juga BPNT untuk gelombang kedua ini sudah mulai dicairkan lagi. Kemudian informasi yang kedua, fix bantuan ini tidak dicairkan lagi di tahun 2025. Oleh sebab itu buat para masyarakat, KPM ini harus berhati-hati apabila ada oknum yang menjanjikan untuk bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan tersebut yang meminta upah ataupun imbalan ya. Kemudian informasi yang ketiga terkait dengan survei DTSEN. Bagi yang terdeteksi memiliki ini di rumahnya, bantuannya baik itu PKH BPNT tidak akan cair di tahap kedua tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, bagaimana di hari puasa ke-7 kali ini, bagi sahabat YouTube semua, umat muslim di seluruh Indonesia, puasanya lancar-lancar saja, semoga lancar ya, tetap kuat, dan tentunya tetap semangat ya, meskipun puasa, ini jangan sampai kendor kerjanya ya, karena kalau kendor kerjanya, males ya bekerja, akhirnya nanti tidak dapat gaji, tidak dapat upah, tidak dapat bayaran. Yang mana nanti untuk jaga-jaga di hari raya, ini tentunya tidak ada ya, karena tidak ada honor ataupun tidak ada bayaran atau gajian karena malas bekerja. Jadi meskipun puasa, ini justru harus tetap semangat bekerja, agar nanti upah ini bisa meningkat, sehingga nanti di waktu hari raya ini kebutuhannya bisa terpenuhi ya. Amin. Semoga sahabat YouTube semua pemerhati channel Diary Bansos bisa mendapatkan rezeki yang bermanfaat, barokah dari segala sisi ya, dari segala sumbernya. Semoga selalu diberi kesabaran, kesehatan, dan kekuatan. Amin. Nah, sahabat YouTube, langsung saja kembali pada topik video kali ini. Yang pertama, Alhamdulillah bantuan PKH BPNT gelombang kedua ini sudah mulai dicairkan lagi. Nah, ini banyak para KPM yang salah persepsi terkait dengan kata-kata gelombang kedua. Nah, jadi gelombang kedua itu bisa kita artikan itu adalah termin kedua. Nah, bukan tahap kedua ya. Jadi penyaluran bantuan sosial PKH BPNT di tahun 2025 ini disalurkan per 3 bulan atau per triwulan. Tahap pertama yaitu Januari, Februari, Maret. Nah, di pencairan bantuan PKH tahap pertama ini dibagi menjadi beberapa termin atau beberapa gelombang. Nah, untuk termin pertama atau gelombang pertama itu sudah disalurkan sejak sebelum puasa kemarin ya, sebetulnya hingga memasuki di awal-awal bulan puasa khususnya yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, kemudian untuk gelombang kedua atau termin kedua ini baru beberapa hari yang lalu sejak tanggal 4 Maret ya tahun 2025 itu terpantau mulai dicairkan lagi untuk termin kedua atau gelombang kedua, bukan tahap kedua ya. Nah, untuk tahap kedua itu untuk alokasi bulan April, Mei, Juni. Jadi nanti disalurkannya menunggu kesiapan data tunggal sosial ekonomi nasional ya, sahabat itu. Setelah selesai dilakukan ground check oleh para pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk yang di beberapa hari ini cair, yang disampaikan oleh beberapa teman-teman konten kreator itu adalah gelombang kedua, itu bukan tahap kedua ya, bukan untuk alokasi April, Mei, Juni, tapi masih untuk tahap pertama, tapi termin kedua atau gelombang kedua. Jadi alokasinya masih sama, yaitu Januari, Februari, Maret.
Dan itu pun dikhususkan bagi para KPM, PKH maupun BPNT yang di termin pertama kemarin masih belum dicairkan bantuannya. Karena memang proses pencairan itu dilakukan secara bertahap. Dari pihak perbankan itu membutuhkan beberapa proses, mulai dari verifikasi cek rekening hingga diterbitkannya yang namanya standing instruction ya, seperti itu. Tentunya buat para keluarga penerima manfaat ini harus memahami agar setiap informasi yang ada di media sosial itu tidak dicerna mentah-mentah ya, seperti itu. Jadi para KPM ini harus paham, oh kalau kata-katanya gelombang kedua berarti itu adalah termin kedua, tapi pencairannya masih untuk tahap yang pertama. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, dimulai dari tanggal 4 Maret kemarin dari bank penyalur yaitu Bank Mandiri ini terpantau sudah mulai mencairkan saldo bantuan PKH-nya. Ada juga yang bercerita sejak 2 tahun yang lalu ada masyarakat yang mengusulkan, di mana awalnya dia mendapatkan bantuan BPNT, mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos karena memiliki anak balita 2. Nah, kemudian di tahun 2025 ini akhirnya bantuan PKH-nya cair ya. Bantuan PKH-nya dapat dengan nominal Rp1.500.000. Dan masih banyak lagi cerita KPM BPNT murni yang telah mengajukan ataupun mengusulkan dirinya melalui aplikasi Cek Bansos yang bantuannya berhasil dicairkan di tahap pertama tahun 2025 ini. Nah, tentunya buat para KPM PKH BPNT baik yang cairnya lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia yang di termin ataupun gelombang pertama kemarin masih belum cair, ini masih ada kesempatan hingga akhir bulan Maret tahun 2025 ini ya untuk bantuannya bisa dicairkan asalkan masih memenuhi syarat dan masuk ke dalam data SP2D pencairan di tahap pertama tahun 2025 ini. Namun apabila hingga akhir Maret bantuannya masih belum dicairkan ataupun tidak dicairkan, para KPM bisa berkoordinasi ataupun bertanya ke operator 6NG yang ada di desa ataupun ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing agar bisa dicekkan ya status bansosnya baik itu PKH maupun BPNT di 6NG itu seperti apa. Kalau misalkan memang sudah tidak dicairkan lagi, artinya sudah tidak layakkan, nah itu alasannya apa, di 6NG itu terlihat ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi yang kedua, ini terkait dengan fix beberapa bantuan ini tidak dicairkan lagi di tahun 2025. Sayangnya masih banyak ya oknum-oknum yang memanfaatkan celah di masyarakat dan masih banyak pula masyarakat yang tertipu ya istilahnya, terperdaya karena bujuk rayuan oknum-oknum tersebut. Banyak ya beredar di masyarakat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjanjikan kepada masyarakat awam, menjanjikan untuk bisa didapatkan bantuan sosial. Namun untuk di data tersebut ya si masyarakat dimintai imbalan ya, artinya si oknum tersebut meminta bayaran ya, seperti itu, meminta upah dari upaya mengusulkan bantuan sosial tersebut. Namun itu ya hanya sebenarnya akal-akalan si oknum tersebut karena sebenarnya bantuan tersebut sudah tidak disalurkan lagi. Nah, bantuan tersebut apa saja? Yang pertama ada bantuan BPUM ya, bantuan untuk usaha UMKM. Di tahun 2025 bantuan tersebut sudah tidak dicairkan lagi. Kemudian ada juga BLT bagi karyawan yang bergaji di bawah 5 juta. Itu juga tidak dicairkan lagi. Kemudian ada bantuan prakerja di tahun 2025 ini tidak terlihat akan disalurkan kembali ya. Nah, beberapa bantuan tersebut itu banyak di masyarakat oknum-oknum yang mencari celah ya kepada masyarakat awam untuk diperdayai ya istilahnya. Jadi dijanjikan untuk bisa didapatkan bantuan-bantuan tersebut tapi dimintai imbalan ya, dimintai upah. Jadi itu sangat tidak benar, masyarakat ini harus waspada. Begitu pula bantuan-bantuan yang masih aktif dicairkan seperti PKH BPNT, apabila ada oknum yang menjanjikan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut namun dimintai imbalan, masyarakat ini jangan percaya. Masyarakat saat ini sudah bisa memanfaatkan layanan ya aplikasi Cek Bansos untuk mengusulkan dirinya sendiri ataupun mengusulkan warga masyarakat lain yang dirasa layak mendapatkan bantuan sosial namun nyatanya masih belum mendapatkan bantuan sosial. Jadi bisa melalui aplikasi Cek Bansos ya. Atau masyarakat juga bisa mengusulkan dirinya sendiri melalui musyawarah desa
melalui perantara desa atau kelurahan masing-masing ya. Kemudian informasi yang terakhir terkait dengan survei DTSEN atau DTSEN bagi masyarakat ataupun warga yang didata DTSEN ini, karena tidak semua KPM/PKH BPNT didata ya di DTSEN ini. Jadi yang terdeteksi memiliki rumah dengan daya listrik 2200 volt ampere ke atas ya, maka bisa dipastikan bantuannya di tahap kedua tahun 2025 nanti tidak akan dicairkan lagi, dan itu sudah terbukti, sudah nyata adanya di tahap pertama tahun 2025 ini. Bagi yang memiliki daya listrik di rumahnya 2200 volt ampere atau lebih, itu tidak cair bantuannya ya. Nah, karena di survei DTSEN ini juga dimintai ID pelanggan listrik. Nah, di situ nanti dari pihak BPS akan mendeteksi daya listrik rumah KPM ataupun warga masyarakat tersebut, dayanya itu berapa. Jadi seperti itu ya. Nah, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.